Hai hai hai, balik lagi di channel aku. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya ya. Tolong support channel ini agar lebih berkembang lagi. Oke, bab 1. Sequel dari cerita siapa merebut siapa. Sebuah pernikahan yang dirancang apik, tinggal menghitung hari. Pernikahan dua insan yang masih muda untuk mengarungi sebuah bahtera rumah tangga, namun mereka sudah mantap untuk memilih. Raffi menguatkan keinginannya untuk meminang Mentari menjadi istrinya. Di saat mereka masih mengenyam bangku kuliah, usia mereka masih 19 tahun. Bahkan ada rekor yang diukir oleh mereka, menikah dengan teman sekelas. Dalam waktu yang singkat, sekitar 1 semester, Raffi mengenal lebih dekat sosok Mentari. Padahal mereka sudah satu kelas sejak masuk ke jurusan manajemen bisnis. Inilah takdir mereka. Banyak liku yang menerpa hubungan keduanya sampai mereka bisa bersatu. Raffi dengan kekecewaan dikhianati mantan yang sudah 3 tahun lebih bersamanya, menjalin cinta. Mentari dengan cinta segitiga yang rumit, menempatkan dirinya menjadi orang ketiga dan tanpa sadar menjadi sang perebut cinta. Tar, apakah kita memang tidak boleh bertemu seminggu ke depan? Tanya Raffi sedikit kecewa. Kata orang tua kita memang seperti itu, alias dipingit. Kalau aku rindu padamu, bagaimana? Kumpulin saja dulu. Jadi pas kita ketemu, kamu apa? Godain Raffi memandang gemes pada wanita tomboy berkerudung di hadapannya. Itu pokoknya kita harus ikut perintah orang tua. Kalau tidak nanti acara pengajian bisa dimajukan dan ibu kita mendadak jadi ustazah. Jawab menteri menggigit bibirnya. Bilang saja kalau malam pertama kita nanti jadi lebih bersemangat. Ih, dasar mesum. Kamu saja yang pikirannya kotor. Bersemangat di sini maksudnya semangat buat jebol gawang, tawa Raffi. Raffi teriak Mentari bercampur malu karena semburat merah nampak jelas di pipinya. Tuh kan ada yang sudah nggak tahan, goda Raffi. Mentari menepuk lengan Raffi, wajahnya berpaling menutupi rasa malunya yang tak tertahankan. Hatinya bahagia bisa bersama dengan Raffi, lelaki yang sudah menguasai ruang di hatinya. Ngomong-ngomong, kalau untuk bulan madu kamu mau kemana? Nggak tahu, orang tua kita juga yang siapkan. Kita cuma nunggu beres. Mentari. Raffi mulai memasang wajah serius. Tatapan Raffi begitu dalam menembus netra Mentari, menangkup pipi Mentari, membuat sang empunya tak berani menatap Raffi. Wanita tomboy dengan pesona apa adanya membuat Raffi teralihkan pada Mentari. Sebelum kita berpisah, aku mau tanya satu hal padamu. Apa? Mentari sekuat tenaga menahan getar dalam hatinya. Kamu yakin ingin menikah denganku di usia yang masih sangat muda? Mentari menatap balik Raffi, menunjukkan sebuah kejujuran dan kekukuhan hatinya memilih Raffi. Dulu memang dirinya batal menikah dengan Bintang, kakaknya Raffi, karena perjodohan, dan dia malah mencintai Raffi yang sudah memiliki kekasih. Daripada kita pacaran gak jelas, lalu kamu menawarkan sebuah keseriusan dan aku mencintaimu, maka aku sudah yakin kamulah jodohku, tegas Mentari tanpa lupa senyuman indah terukir di bibirnya. Apakah urusanmu dengan Kak Bintang udah selesai? Semenjak Bintang menikah dengan Kak Alia, sejak itu pula urusanku selesai. Kalau kamu sendiri dengan Natasha, bagaimana? Raffi terdiam. Inilah hal yang ingin diutarakan pada Mentari. Urusannya dengan Natasha sudah selesai, tapi entah kenapa Natasha kemarin menghubunginya untuk bertemu terakhir kali sebelum dirinya menikah. Memang semenjak dia menegaskan bahwa dia sudah memilih Mentari menggantikan Natasha di hatinya, tak ada lagi rorongan dari Natasha pada Mentari. Sebenarnya Natasha ingin bertemu denganku, bolehkah aku menemuinya sebelum kita menikah? Raffi menatap lirih Mentari bercampur ragu. Mentari terdiam. Ada sesak dalam hatinya dan rasa tak ingin ditinggalkan. Masih ingat dalam benak Mentari ketika Raffi sangat mencintai Natasha. Bahkan Raffi sempat menolak pengakuannya dirinya tentang perselingkuhan Natasha. Pikirnya coba menghalau asumsi negatif. Natasha merayu Raffi untuk kembali pada Natasha. Namun melihat ke dalam netra sang kekasih, Mentari seakan meyakinkan bahwa Raffi hanya ingin menyelesaikan masalahnya dengan Natasha sampai selesai. Raffi sebenarnya tak tega mengatakannya, tapi sebuah hubungan harus saling terbuka agar jauh lebih dari kesalahpahaman. Bertemu dengan Natasha bisa saja menodai perjalanan keseriusan cintanya bila ditutup-tutupi. Mentari panggil lembut Raffi dengan tangan yang semakin erat menggenggam Mentari. Ia selesaikan dulu urusanmu dengan Natasha, lirih Mentari.
Kamu tidak marah. Buat apa marah? Cemburu mungkin karena pacarmu yang terganteng ini menemui mantannya. Gudo Raffi mencarikan suasana. Dasar kepedean. Mentari mencubit gemes pipi Raffi. Aduh sakit sayang. Rengek Raffi mengusap pipinya. Sakit masa? Beneran ini sakit kalau Raffi masih asik mengusap pipinya. Mentari merasa sedikit bersalah, wajahnya menjadi khawatir melihat Raffi yang kesakitan. Padahal menurutnya dia mencubit pipi Raffi pelan. Tahu sendiri jika Mentari itu tomboy, pelan bisa diartikan berbeda. Maaf, Mentari ikut mengelus pipi Raffi. Masih sakit? Khawatir Mentari. Masih. Lalu gimana dong? Raffi meraih tangan Mentari di pipinya, tersenyum penuh seringai. Karena ide licik sudah lewat di otaknya, dekatkan pipi Raffi pada Mentari meski wajah Mentari polos belum paham. Telunjuk Raffi menunjuk pipinya. Mentari semakin memicingkan matanya. Dasar wanita tidak peka, dia hanya melihat tanpa berkedip. Maksud kamu apa? Mentari heran. Obat biar pipiku sembuh. Satu kecupan dirimu, kekeh Raffi. Apa? Mentari mundur. Dasar cowok cari kesempatan. Kesal Mentari. Aku tidak cari kesempatan. Memang benar kok kalau kamu beri aku sebuah kecupan di pipiku, seketika sakitnya menguap entah kemana. Modus. Yakin gak mau cium aku? Nanti nyesel loh. Nyesel apanya? Kapan lagi coba bisa nyium aku? Enteng Raffi. Nanti setelah menikah baru bisa dapat ciuman dari aku sebanyak yang kamu mau. Sekarang Mentari sadar. Persiapkan dirimu untuk itu. Seringai tergambar di bibir Raffi. Mentari kini menyesali ucapannya. Dalam hatinya dia merutuki bila sudah berucap tanpa berpikir. Pipinya tiba-tiba menghangat lagi ketika membayangkan Raffi memintanya setelah mereka menikah. Rasanya dia ingin kabur saja. Sudah katanya mau bertemu dengan Natasha. Sekarang masih di sini. Kamu mengusirku atau kamu memang ingin aku kembali lagi pada Natasha? Mentari sembari pelotot dan tajam pada Raffi. Awas saja kalau kamu kembali sama Natasha. Tidak ada kata maaf untukmu, geram Mentari. Pacarku cemburu juga ternyata, tawa Raffi. Telunjuk Raffi mencolek pipi Mentari gemas walau Mentari tersendiri baginya. Dia sangat yakin bahwa cinta Mentari hanya untuk dirinya. Tersisa lagi cinta untuk bintang di hati Mentari. Aku pergi dulu, sudah jangan ngambek lagi, nanti cepat tua. Terus kalau tua memangnya kenapa? Kayak kamu gak akan tua saja? Cabik Mentari. Kamu semakin cantik deh kalau marah kayak gini, apalagi itu bibirnya sudah buat imanku goyah untuk menyentuhnya. Mentari menutup mulutnya berjaga agar Raffi tidak mencuri ciuman dari bibirnya. Aku pamit langsung pulang. Besok aku akan menjemputmu untuk acara ulang tahun pernikahan mama sama papa aku. Raffi mengusap kepala Mentari yang tertutup kain kerudung, memberi sekilas kecupan di pucuk kepala. Akhirnya dia mendaratkan sebuah kecupan singkat di pipi Mentari lalu pergi begitu saja sambil tertawa. Raffi, teriak Mentari walau hati tersipu malu. I love you Mentari, balas Raffi berteriak tanpa menoleh ke arah Mentari. I love you too Raffi, desis Mentari yang sudah tersipu malu. Terima kasih buat apresiasinya, ayo langsung